ここまでだ。言葉はわかるな。Halo sahabat Wibu, gimana kabarnya? Semoga pada sehat. Hari ini Kak Rey akan melanjutkan cerita alur anime yang berjudul Serai Gensouki, Spirit Chronicle. Spoiler warning bagi yang belum menonton animenya, karena konten kali ini full spoiler. Disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Sebelum ke videonya, kalian bayar tiket menonton dengan cara like video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, lanjut. Cerita berawal dari Celia yang sedang menjelaskan tentang sihir di kelas. Salah satu murid bertanya, di kelas ini harusnya semua siswa sudah menguasai sihir tingkat rendah. Maksud dari pertanyaan itu adalah untuk menyindir Ryo yang tak bisa menggunakan sihir tingkat rendah. Celia kemudian membalas dengan bertanya, apa kamu bisa menguasainya dengan benar? Mereka berdua pun melakukan apa yang diperintahkan Celia. Setelah melihat mereka berdua, Celia menunjukkan cara yang benar menggunakan sihir. Setelah pelajaran sihir selesai, mereka melakukan penilaian akhir untuk lulus dari sekolah, yaitu dengan cara menelusuri hutan. Seperti biasa, Ryo selalu dibully dan dipersulit. Mereka pun masuk ke dalam hutan. Di tengah perjalanan mereka diserang oleh segerombolan goblin. Dengan menggunakan sihir memperkuat diri, dengan mudah mereka mengalahkan gerombolan goblin tersebut. Seperti hanya Ryo yang merasakan kehadiran seseorang. Rupanya jalan yang mereka lewati buntu dan hanya ada jurang di depan mereka. Mau tak mau mereka harus kembali ke jalan awal. Tiba-tiba ada serangan dari beberapa orc. Salah satu orang terkena serangan orc. Karena panik dia tak sengaja mendorong Putri Flora jatuh ke jurang. Dengan cepat Ryo terjun ke jurang untuk menyelamatkan Putri Flora. Mereka memulai rencana untuk melawan orc. Barisan depan menggunakan sihir pertahanan, sedangkan barisan belakang menggunakan sihir serangan. Rencana itu berhasil dan mereka mampu mengalahkan semua orc. Shin berpindah ke tempat Ryo. Sepertinya dia baik-baik saja setelah terjatuh dari atas tebing. Sepertinya tanpa sadar Ryo bisa mengendalikan sihir. Shin kembali lagi. Sepertinya orang tadi menyalahkan Ryo. Tiba-tiba mereka diserang oleh Minotaur. Mereka berusaha melawannya, namun mereka semua bukan tandingannya. Mereka pun lari untuk menyelamatkan diri. Putri Flora melihat ada yang terluka, dan dia berusaha menyembuhkannya. Namun naas dia ditemukan oleh Minotaur tersebut. Untung saja Ryo datang tepat waktu dan berhasil menahan serangannya. Setelah menyuruh Putri Flora untuk lari, Ryo pun by one dengan Minotaur tersebut. Serangan demi serangan Ryo lancarkan, hingga pada akhirnya Minotaur itu bisa dikalahkan. Shin berpindah ke akademi. Celia mendengar percakapan antara bangsawan dan kepala sekolah. Sepertinya dalam kasus ini mereka semua menyalahkan Ryo. Di ruang penelitiannya Celia menunggu Ryo dengan cemas, hingga pada akhirnya Ryo datang. Setelah itu Celia menjelaskan semua yang telah dia dengar. Ryo berterima kasih kepada Celia karenanya dia bisa menjadi seperti sekarang. Setelah itu Ryo mengucapkan selamat tinggal kepada Celia. Agar Celia tidak sedih, Ryo akan mengirimkan surat. Namun surat itu menggunakan nama samaran, namanya adalah Haruto. Setelah berpelukan Ryo pun berangkat menuju Yagumo. Setelah 3 hari perjalanan, akhirnya Ryo sampai di kota pertama yaitu kota Amande. Sepertinya ada seseorang yang mengikuti Ryo dari belakang. Setelah itu Ryo mampir ke sebuah toko. Sepertinya makanan yang dijual tidak asing bagi Ryo. Setelah itu Ryo pergi ke kuil pedagang untuk membeli beberapa peralatan dan bahan makanan. Setelah itu Ryo menulis surat untuk Celia dengan menggunakan nama kuil. Surat itu mudah terkirim. Ryo pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan Ryo melihat anak kecil yang tergeletak di jalan. Dia pun berhenti untuk memastikan. Namun siapa sangka anak itu menyerang Ryo menggunakan jarum beracun.
Untung saja Rio bisa menggunakan sihir penetralisir racun. Karena racun yang dia gunakan tak bekerja, dia pun mulai menyerang Rio. Meskipun dia cepat namun Rio masih bisa menandinginya. Sampai pada akhirnya, Rio sampai terpaksa menggunakan sihir penghilang kesadaran. Karena terus berontak, setelah dia kehilangan kesadaran, kita diperlihatkan masa lalunya. Rupanya dia adalah gadis yang mengalami kecelakaan bus bersamaan dengan Haruto. Dia bereinkarnasi ke tubuh Latifah, seorang gadis setengah hewan. Dia mengalami masa lalu yang buruk. Setelah Rio berhasil melumpuhkannya, dia melihat kalung budak di lehernya. Rio ingat dulu dia pernah membaca soal kalung budak. Dengan meniru sihir yang ada di buku, Rio bisa melepas kalung itu. Setelah sadar, Rio mengorek informasi darinya. Dia mengatakan bahwa disuruh untuk membunuhnya, agar semua kebenaran tertutup rapat. Setelah itu Rio membebaskan Latifah, dan menyuruhnya untuk pergi ke arah timur. Di sana ada tempat di mana manusia, hewan dan ras lain hidup rukun. Namun Latifah tidak tahu harus apa. Dia mengikuti Rio, dan memohon kepadanya agar dia bisa ikut bersamanya. Karena merasa kasihan, Rio memperbolehkan Latifah untuk ikut bersamanya. Di tengah perjalanan Rio membuatkan Latifah makanan. Latifah tak bisa menahan air matanya lagi, karena selama dia menjadi budak dia tak pernah mendapatkan makanan yang layak. Shin berpindah ke akademi, memperlihatkan Celia yang membaca surat dari Rio. Shin berpindah kembali ke tempat Rio, dia sedang menyiapkan makan malam. Latifah begitu familiar dengan makanan yang disiapkan Rio. Rio menduga bahwa Latifah juga salah satu reinkarnasi sama sepertinya. Di malam harinya Latifah bermimpi buruk. Rio berusaha menenangkannya, sampai Latifah mengatakan nama Tokyo. Itu membuat Rio yakin bahwa anak itu adalah reinkarnasi sama sepertinya. Pagi pun tiba, mereka melanjutkan perjalanan, dan mereka sampai di hutan yang lebat. Karena Latifah merasakan ada sekelompok orang yang mengawasi mereka. Akhirnya Rio memutuskan untuk berhenti, dan bermalam. Di malam harinya Rio menggunakan sihir penenang agar Latifah tidak bermimpi buruk.